Salam jumpa pemirsa RRI Net dan pendengar RRI dimanapun berada. Kembali dari RRI Fak-Fak, kami menyapa Anda dalam obrolan budaya. Kali ini dengan tema pelestarian budaya alat sisir atau suar khas Fak-Fak. Dan malam ini saya tentunya tidak sendiri, sudah hadir dua narasumber. Saya langsung menyapa. Selamat malam Bapak Taib Biarproga selaku Kapitan Kampung Sekro. Selamat malam. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan narasumber kedua kita Bapak Saban Rumain selaku Kepala Kampung Sekro. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, ini terkait dengan alat sisir khas Fak-Fak atau suar khas Fak-Fak. Ini sudah ada di depan kita ya. Bisa pemirsa lihat juga. Nah, untuk kita ketahui apa nih makna simbolis dari alat sisir suar dalam budaya Fak-Fak. Mungkin saya ke Bapak Taib dulu nih. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih. Seperti apa yang kita lihat di depan ini adalah suar, merupakan alat sisir rambut khas masyarakat Fak-Fak. Dan hal ini, sisir ini dia kalau dengan bahasa di sini biar bilang bahwa huer, tapi di Indonesia kan menjadi suar. Iya. Jadi yang sebenarnya dengan bahasa adat di sini itu huer. Huer ini memang dia maknanya besar karena setiap orang Fak-Fak, kalau istilah ibu-ibu kalau gendong nokeng harus ada suar. Itulah yang disebut orang Fak-Fak. Orang Fak-Fak. Ya, berarti tidak terlepas ya? Tidak terlepas. Oke, kemudian makna lainnya Bapak? Makna lainnya, huer ini seperti yang kita di sini biasanya kegiatan-kegiatan untuk mau ambil ya, orang anak perempuan itu biasanya kan kalau diantar ke rumah bapak mantunya, itu kalau dikasih pakai noken, kalau tidak ada suar tidak bisa, harus ada suar. Oke, berarti kalau di Fak-Fak mungkin tomang seperti itu Bapak? Iya, tomang dalam artian. Jadi tomang. tidak terlepas sisir ini juga khas Fak-Fak. Oke, kemudian Bapak? Iya, dan ini kan ada dua. Yang satu ini, kalau ini suar khusus untuk sisir rambut, ini sisir rambut juga untuk belah rambut juga bisa. Itu yang satu ini yang disebut suar rau-rau. Suar rau-rau. Iya. Kalau yang satunya suar biasa. Kalau satu suar biasa. Oke, nah saya ke Bapak Saban. Silakan Bapak, ini terkait makna simbolis dari alat sisir suar dalam budaya Fak-Fak. Iya baik, terima kasih. Suar ini, kalau kita bicara suar ini dari tete nenek moyang sudah sampai turun-temurun sampai kita sekarang. Jadi budaya suar ini sebenarnya kita orang Fak-Fak, khususnya orang Fak-Fak ini harus pertahankan budaya-budaya yang ada di khususnya di Kabupaten Fak-Fak yang ada seperti ini suar. Jangan sampai karena suar ini sekarang ini orang bilang sisir ini banyak, sisir yang dibuat dari plastik. Ini suar ini orang sudah lupakan. Tetap harus kita budayakan. Ini as Papua, khususnya Fak-Fak. Iya, begitu. Nah, kemudian untuk sejarah perkembangan alat sisir suar nih dari masa ke masa, apalagi tadi Bapak bilang sudah dari zaman dahulu kala ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih perkembangannya? Apakah dari dulu memang seperti ini Bapak tampilannya dan dipertahankan sampai sekarang atau ada perubahan-perubahan? Iya, kalau dari dulu sampai sekarang ini masih pertahankan ini karena kita sebagai budaya Fak-Fak, ya zaman dulu itu kan sisir plastik ini orang bilang itu belum ada. Kita orang tua-tua ini pakai ini, suar ini. Jadi mulai dibuat secara bagaimana pemikiran mereka buat, akhirnya bisa sampai jadi sekarang. Jadi kita sebagai anak yang turun-temurun dari titik nenek moyang ini harus kita pertahankan. Apa yang dibuat orang tua ini harus kita pertahankan sebagai budaya Fak-Fak. Baik. Nah, kalau dari Bapak Taib sendiri, bagaimana melihat sejarah perkembangan alat sisir suar khas Fak-Fak ini atau tadi disebut huer?
Baik, kalau menyangkut khas daripada Huer ini, itu sudah, karena kita bilang bahwa ini kan sisir rambut khas orang Fak-Fak. Dia ini kan sudah berada sejak nenek moyang sampai sekarang. Cuman hanya sekarang ini ada perubahan-perubahan, dalam artian dalam pembuatan ini kan sekarang kan, kalau kita sekarang kan sudah pakai modern, tali yang dari luar. Kalau dulu kan masih pakai tali yang tali alat hutan, dari hutan Iya, punya. mungkin dari akar-akar Iya, pohon seperti dari itu, Bapak. akar, kulit kayu, Hmm. itu yang dipakai. Tapi yang jelasnya bahwa suar ini juga yang saya contohkan tadi, yang suar rau-rau ini salah satu alat ukur. Salah satu alat ukur yang tadi saya bilang bahwa kalau bapak mama mantu ini kalau menguji anak mantu punya kesetiaan terhadap mama mantu, itu biasa diuji pakai rau-rau ini. Nah, bagaimana ini cara mengujinya? Cara mengujinya itu, kalau memang anak mantu ini sudah kerja capek, tapi kadang-kadang mama mantunya panggil, "Nak, mari dulu. Ini mama ini mau tidur tapi tidak bisa tidur. Jadi tolong garu-garu mama ke kepala dulu." Padahal sudah tahu ini anak mantu lagi capek, tapi disengaja suruh itu supaya masih setia terhadap orang tua ini atau tidak. Jadi ini salah satu alat untuk menguji kesetiaan anak mantu. Baik. Itu adalah ini. Ya, keberadaan sisir suar ini ya. Nah, kemudian kalau peran alat sisir suar dalam ritual dan juga tradisi masyarakat Fak-Fak, apa saja nih Bapak, dari zaman dulu sampai ke masa sekarang? Kalau ritual alat sisir ini dari zaman dulu itu yang seperti yang tadi saya katakan itu, bahwa itu kelengkapan. Kelengkapan kalau ya orang kalau istilahnya pakai noken, pakai tomang, harus ada sual. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada, itu orang masih bilang bahwa belum lengkap. Belum lengkap tentang memahami tentang kita gendong noken itu seperti apa. Tomang ini. Kalau kita gendong tomang harus ada sual. Satu kesatuan berarti Bapak? Iya, satu kesatuan. Itu yang artinya bukan tomang yang kita pakai naik di hutan, bukan. Kalau tomang yang kita pakai untuk pergi bertamu dalam rangka kegiatan-kegiatan adat, itu yang dipakai. Demikian. Oke. Kalau Bapak Saban, bagaimana nih Bapak melihat peran alat sisir suar dalam ritual dan juga tradisi masyarakat Fak-Fak? Iya, jadi kalau kita lihat tradisi suar ini, artinya kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Taib tadi, bahwa suar ini tradisi mulai kita bicara dari mulai turun-temurun, tetapi kadang-kadang ini anak-anak sekarang kurang memahami tentang bagaimana, tapi itu bukan salahnya mereka, tetapi salahnya kita orang tua yang harus belajar tentang bagaimana ada supaya turun-temurun itu ini bisa masuk sampai dengan sekarang. Jadi kalau suar ini yang disampaikan tadi oleh Pak Taib tadi, itu kalau mau isi di tomang atau artinya terlepas dari itu, tapi ada orang bilang dari itu juga kadang-kadang ada orang kegiatan-kegiatan, mungkin ada terima tamu yang biasa main sampai dengan orang bilang tipang timur, dengan bahasa bilang timur, itu kan ada dari, ada suar juga disisikan di situ. Nah, jadi itu jadi kita sebagai anak Papua harus kita pertahankan bagaimana supaya kita punya tradisi ini jangan sampai hilang. Kira-kira begitu. Baik, berarti memang sampai sekarang sebaiknya harus dilestarikan ya. Nah, kalau ada momen-momen tamu datang seperti itu, apakah masih diselipkan juga sisir suar ini sebagai bentuk pelestarian? Kalau Bapak melihat ini bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya tergantung dari kita saja, masyarakat Fak-Fak ini. Umpama kalau ada pameran atau kunjungan orang besar dari luar daerah datang, ada kegiatan apa, bisa kita pamerkan. Di mana tempat-tempat yang kegiatan itu. Umpama di Macam di Gor, di mana ada tempat kita,
memainkan dengan itu. Yang penting antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kampung dan budaya kampung itu mari kita kerjasama. Apa kegiatan itu datang apa? Mungkin budaya-budaya yang dari luar datang, mari kita larikan kita punya begitu. Supaya jangan kita putus. Orang Fak-Fak juga ada budaya macam gitu. Iya, supaya dari luar Iya, juga dari luar mengenal bisa ya. dia mengenal. Kita punya sisir Iya, khas sisir Fak-Fak. begitu. Baik, menarik sekali Bapak. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan kita malam hari ini, kita break sejenak, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama dalam obrolan budaya RRI Net dengan tema pelestarian budaya alat sisir suar khas Fak-Fak. Masih bersama dengan Bapak Taib Biarproga, Kapitan Kampung Sekro, dan juga Bapak Saban Rumain, Kepala Kampung Sekro. Tadi sebelumnya sudah kita perbincangkan ya makna simbolis dari alat sisir suar ini. Kalau dalam bahasa Fak-Fak disebut huer. Nah, kemudian kita ke cara pembuatannya nih. Mungkin sebelumnya bahan apa nih untuk alat sisir suar ini yang digunakan? Silakan Bapak Taib. Ya, bahan untuk mau dijadikan sisir suar ini adalah dari bambu. Dari bambu. Ada Ya. bambu khusus begitu? Ada bambu, ada beberapa jenis bambu, tapi ada yang bambu yang bisa dibuat suar, ada yang tidak bisa dibuat suar. Nah, bambu yang seperti apa yang tidak bisa nih Bapak? Yang tidak bisa itu yang disebut wedi. Kalau bahasa di sini bilang wedi, bambu air. Bambu air. Ya, kalau di Indonesia kan bambu air. Tapi kalau tempuh bahasa Fak-Fak bilang wedi. Widih. Itu yang tidak bisa. Kenapa tidak bisa digunakan nih Bapak? Tidak bisa karena memang mutu dari bambu itu memang tidak bisa dijadikan suar. Nah, yang bisa dibuat suar ini adalah bambu, kita di sini bilang loleba. Kalau bahasa Fak-Fak bilang parat, widik parat. Tapi kalau Melayunya bahasa Indonesia bilang loleba. Itu yang mutunya nomor 1 dari nenek moyang. Jadi dari zaman dulu memang menggunakan jenis bambu itu Bapak Iya. ya. Terus yang kedua bambu tuker. Itu yang ada di depan saya ini yang bambu tuker. Bambu tuker. Ini bambu tuker. Jadi dari 2 jenis itu bambu. Terus sekarang orang pakai sisipannya ini pakai sendal, pakai spon apa. Tapi yang khasnya pakai kulit kelapa. Kulit kelapa. Kulit kelapa dari dulu. Itu mulai dari dulu. Kalau sekarang mungkin sudah lebih modifikasi begitu Bapak. Iya. Ya? Oke, jadi ada 2 jenis bambu yang digunakan. Nah, kalau untuk bahan-bahannya apa lagi nih Bapak yang digunakan? Bahan utamanya kan bambu. Iya. Bahan utamanya bambu, terus yang kedua tali, dan yang ketiga yang sabut kelapa tadi. Sabut kelapa. Iya. Nah, ini memang bahan utamanya Bapak ya. Itu bahan utama. Nah, kalau untuk proses pembuatannya dari bambu ini apakah ada umur ataupun mungkin berapa lama bambunya, usia bambu yang bisa digunakan? Mungkin tidak bisa pakai bambu yang masih muda seperti itu. Iya, betul sekali. Karena memang bambu itu kalau kita mau buat suar ini, dia memang tidak bisa bambu yang muda, yang tua matang betul. Diperiksa dulu, oh ini yang sudah bagus, baru bisa dijadikan suar. Walaupun itu yang bambu, orang kita sini bilang bambu yang bermutu, yang dipakai luleba pun kalau masih muda jelas tidak bisa. Tidak bisa ya. Harus yang tua. Mhm. Yang tua. Nah, kemudian kalau proses pembuatannya seperti apa nih? Proses pembuatannya itu
awalnya kita pergi potong bambu dulu, bawa turun sampai di rumah, kita belah. Belah seperti contoh, maaf sebentar, dijadikan seperti ini. Oke. Dijadikan seperti ini dulu. Nanti talinya ini yang tadi diikat di sini. Diikat sini terus dibelah seperti ini. Oke. Kemudian supaya dipisahkan ya. Dipisahkan. Kenapa ini harus diikat? Karena kalau tidak diikat, nanti dia tidak sejajar seperti ini. Kan kalau sudah kering kan nanti lengkung. Berarti tidak lurus seperti ini. Makanya harus diikat dulu, dijemur. Ditaruh di panas sampai kering, baru dikikis jadikan suar. Oke, berapa lama kalau untuk proses penjemurannya nih? Proses penjemurannya kadang-kadang sampai bulan. Berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan juga. Berarti lebih lama lebih bagus begitu loh. Iya, kalau lebih lama lebih bagus. Seperti ini. Oke, jadi seperti itulah proses pembuatannya ya. Nah, kalau dari awal mengambil bahan ya, mencari bambu di hutan seperti itu, sampai akhirnya jadi nih sisir suar seperti ini. Nah, prosesnya memakan waktu berapa lama nih Bapak? Sekitar 1 bulan. 1 bulan. Iya, sekitar 1 bulan. Hanya memang proses penjemurannya ini. Proses yang penjemurannya lama ya? juga kalau memang mau dipercepat supaya cepat kering, dipakai api. Tidak perlu pakai matahari. Berarti ada teknik-teknik khusus ya? Ada teknik-teknik khusus yang dirangsang supaya biar cepat prosesnya. Seperti itu. Selain di asap ya seperti itu, ada teknik lainnya Bapak? Kalau hanya dipakai asap saja. Pakai asap saja. Jadi selain matahari berarti pakai asap. Tapi apakah itu mempengaruhi juga kualitasnya Bapak? Tidak. Sama ya? Sama. Tapi kalau lebih lama dijemur Tapi lebih tahan lama ya? Yang lebih lama lagi itu kalau pakai asap. Pakai asap. Itu lebih lama. Lebih lama. Baik, kemudian apakah ada teknik-teknik yang digunakan untuk menghias sisir suar ini Bapak? Ya, teknik-teknik menghiasi suar ini, ya kita cuma hanya melihat saja dari perkembangan sekarang. Untuk menghiasi suar ini, seperti yang sekarang saya lihat contoh, saya tunjukkan contoh sekarang seperti ini. Talinya, untuk menghiasi kita mau pakai warna apa yang untuk menarik perhatian, yaitu kita pakai tali kan berwarna-warni. Ada yang hijau, kuning, merah. Terus tidak menutup kemungkinan sisipannya ini juga. Ini yang kita pakai aslinya. Tapi kalau bisa pakai yang untuk menghiasi dengan mungkin spons yang berwarna apa itu juga bisa. Juga bisa ya. Jadi kalau yang ini ada seperti ukir-ukiran ini, itu juga seperti itu. Sekedar menghiasi saja untuk mencari istilah bilang mempunyai daya tarik khusus untuk peminat. Apakah ada makna tersendiri begitu di balik mungkin ukiran, hiasan? Memang kalau untuk itu maknanya tidak ada. Tidak ada ya. Hanya menarik perhatian saja. Mempercantik seperti itu. Mempercantik. Karena mungkin di daerah lain mereka punya ukiran ini kan sesuai dengan tradisi setempat. Tapi kalau kami tidak. Di Fak-Fak tidak. Tidak ya. Tidak ada makna khusus. Tidak ada makna hanya khusus. Untuk mempercantik saja. Baik, seperti itu tadi proses pembuatan sisir suar ya secara tradisional. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa ada 2 jenis ya Bapak ya. Ada sisir suar biasa dan juga ada yang disebut rau-rau. Nah, ini apa yang membedakannya nih Bapak? Mungkin bisa sambil ditunjukkan. Oke, baik. Yang seperti ini yang tadi saya katakan bahwa ini adalah sisir suar khusus untuk merapikan rambut. Merapikan rambut. Ya. Yang ini, yang jenis inilah yang merapikan rambut dan menguji apa namanya? Membantu tadi Bapak ya. Iya.
menguji ketekunan atau ketaatan terhadap kepedulian terhadap mama mantu tadi. Mama mantu, iya. Jadi kadang-kadang mama mantu itu sudah anak mantu sudah capek, tapi memang mama mantu itu sengaja mau menguji kira-kira dia punya ketekunan terhadap orang tua ada atau tidak. Sehingga dia sudah tahu tuh mama anak mantu capek, dia panggil dulu, "Nak, mari dulu cari mama pukutu dulu." Jadi kalau dari sisi lain orang bilang bahwa cari kutu itu pekerjaan setan. Tapi bagi masyarakat Karena kadang-kadang mencari kutu kan menceritakan aib orang. Makanya orang bilang bahwa mencari kutu itu adalah pekerjaan setan. Tapi kami khusus orang Fak-Fak itu adalah untuk menguji apa ketaatan anak mantu terhadap mama mantu. Baik. Itu seperti Iya, itu. jadi membedakan mungkin di bagian ujungnya ini Bapak ya. Iya, Jadi ini ada fungsinya tersendiri. fungsi tersendiri. Oke, ini yang membedakan. Kalau dari Kalau yang ini tidak ada fungsinya, hanya satu. Hanya sisir saja. sisir Tapi saja. kalau ini yang tadi saya bilang, fungsinya dua. Yang ini fungsinya sendiri, sini fungsinya Jadi sendiri. ada dua fungsi Ada seperti dua itu. fungsi. Kalau untuk jari-jarinya ini jumlahnya apakah membedakan atau seperti apa nih Bapak? Kalau jumlah jari-jarinya ini tergantung besarnya bahan atau tergantung yang peminat pakai. Mau pakai yang jari banyak, ya kita produksikan yang banyak. Kalau memang ini sudah ya kita pakai yang itu sudah. Seperti itu. Oke, jadi kembali kepada bahannya Iya. dan juga yang meminta peminatnya Iya, ya. peminat. Nah, lebih banyak yang minat yang mana ini Bapak di antara dua Kalau- jenis sisir ini? Kalau yang sekarang ini yang paling diminati itu yang dua fungsi Dua tadi. fungsi ini. Dua fungsi ini. Itu yang paling banyak Yang paling banyak peminatnya. sekarang. Nah, kemudian saya ke Bapak Saban ya. Bagaimana nih Bapak melestarikan tradisi pembuatan sisir suar ini sampai saat ini? Iya, jadi kalau tradisi Fak-Fak ini suar ini, kalau kita mau lihat bagaimana supaya suar ini berkembang, saya pikir kita masyarakat Fak-Fak ini mulai dari pedalaman di atas, bukan kita bilang saudara-saudara kita, tapi mulai dari Karas 10 sampai dengan Tomagita Narata sana juga. Nanti masing-masing ini kan bisa buat ini. Itu yang tadi saya awalkan saya bicara tadi bahwa ini tradisi, kita punya budaya ini jangan sampai hilang. Jadi mari anak-anak cucu atau saudara-saudara kita ini dari tete nenek moyang ini bagaimana supaya kita kembangkan dia. Jadi mari kita lestarikan budaya suar ini untuk kita anak-anak, mulai dari yang penting itu perempuan ini kan suka pakai sisir ini. Kalau laki-laki kan rambutnya pendek, tapi kalau perempuan ini kan rambutnya panjang. Memang ada juga yang laki-laki rambut panjang, tapi jarang. Tapi kalau perempuan mari kita lestarikan dia. Bagaimana saya budaya sisir ini, suar ini atau huer ini kita kembangkan dia, atau dengan suar ini. Nah, bagaimana nih Bapak melestarikannya? Iya, melestarikan itu saya awal tadi sudah bilang bahwa kita lestarikan dia ini sebenarnya tempat-tempat yang khusus untuk bagaimana supaya budaya Fak-Fak ini kita taruh di satu tempat, mungkin dari para wisata atau apa yang mereka buat itu, bagaimana supaya kita taruh barang-barang yang ada ini macam suar, apa-apa yang budaya Fak-Fak ini mari kita taruh di sini. Jadi kalau waktu datang kunjungan orang besar dari luar daerah atau di mana saya, setiap daerah yang datang kita bisa tunjukkan bahwa ini kita punya budaya yang ada di Fak-Fak. Mungkin ada yang lain tapi khususnya pada suar ini. Iya. Baik, kan kalau kita bicara sisir kan sekarang sudah banyak sisir yang modern, macam-macam. Nah, bagaimana generasi muda juga nih diperkenalkan dengan sisir suar ini? Iya, jadi kalau kita perkenalkan ini sebenarnya jangan sampai kita budaya ini hilang. Kita sebagai orang-orang tua, mari kita tingkat budaya ini supaya kita lestarikan kepada kita anak cucu yang sekarang ini. Jangan sampai mereka lupakan, karena sekarang ini sisir modern banyak.
Jadi kalau suar ini kalau kita tidak budayakan untuk kita po anak cucu, nanti hilang, lama-lama hilang. Jadi memang harus Iya, dibudayakan. dibudayakan. Seperti itu. Iya. Ya, saya ke Bapak Taib lagi ya. Nah, ini tentunya peran generasi muda juga sangat luar biasa ya untuk melestarikan sisir suar ini. Nah, bagaimana Bapak melihat nih anak-anak muda zaman sekarang? Apakah masih ada juga yang menggunakan sisir suar ini? Baik, terima kasih yang kesekian kalinya. Jadi kalau memang untuk melibatkan peran generasi muda ini, memang itu sangat penting. Karena kami sendiri melihat bahwa tradisi kami di Fak-Fak sini sudah mulai terkikis. Yang jelas kira-kira langkah-langkah apa yang kita harus ambil untuk melestarikan tradisi Fak-Fak ini, yang dalam hal ini suar, sisir Fak-Fak ini. Itu pertama, salah satu yang saya mau menghimbau supaya kalau bisa itu dari pemerintah daerah juga harus memperhatikan hal ini. Kenapa? Saya sangat mendukung sekali di tahun 2022 itu, 22 atau 23, itu dalam rangka hari ulang tahun Kota Fak-Fak diwajibkan bertomang. Bertomang. Jadi itu belum lengkap kalau menurut saya. Harus dilengkapi dengan suar. Sehingga ibu-ibu asli Fak-Fak itu tanpa terkecuali kalau perlu, bahwa saudara kita pun yang diwajibkan sudah di Fak-Fak harus bertomang dan memakai suar. Suar juga. Boleh disisir di rambut, boleh ditomang. Dengan sendirinya berarti generasi muda kan pikir bahwa ini salah satu objek. Berarti mereka ingin tahu bagaimana cara kerjanya, dengan sendirinya terlestarilah tradisi Fak-Fak dengan suar. Baik, menarik sekali Bapak ya. Tapi kita break kembali. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita ya. Pendengar, pemirsa RRI Net dari RRI Fak-Fak, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di obrolan budaya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.
adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Masih bersama dalam obrolan budaya RRI Net, kita membahas tentang sisir khas Fakfak ya, sisir suar khas Fakfak bersama dengan Bapak Taib Biarpruga dan juga Bapak Saban Rumain. Ya tentunya peran generasi muda sangat luar biasa ya untuk melestarikan budaya sisir suar ini. Tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Taib Biarpruga ya, bagaimana para generasi muda ini bisa tertarik ya, itu ada dukungan juga dari pemerintah tentunya. Nah kalau generasi muda sekarang untuk membuat nih, untuk mempelajarinya, bagaimana Bapak melihat di Kampung Sekru sendiri? Dari generasi mudanya, apakah ada ketertarikan juga untuk mempelajari budaya cara membuatnya sisir suar ini? Baik, memang generasi muda yang ada di Kampung Sekru sana itu banyak yang ingin belajar tentang pembuatan suar ini. Cuman hanya ya anak muda sekarang kan melihat kalau memang yang dibutuhkan banyak, yang membutuhkan itu banyak, berarti mereka juga pengen tahu untuk bagaimana memproduksikan suar ini. Iya. Tapi itu yang tadi kalau harapannya kalau memang didukung oleh pemerintah daerah dalam hal-hal kegiatan-kegiatan hari ulang tahun dan lain sebagainya. Berarti sangat dibutuhkan oleh banyak orang, berarti anak muda ini yang jelas pasti akan ikut terlibat di dalam hal itu. Jadi tertarik juga untuk mempelajarinya. Iya. Tapi sejauh ini berarti para pemuda di Kampung Sekru juga bisa membuatnya? Bisa. Semuanya bisa? Bisa. Nah ini sebagai bentuk estafet juga ya untuk Iya. kedepannya. Nah kalau peran dari pemerintah kampung sendiri nih untuk ikut melestarikan tradisi sisir suar ini seperti apa Pak Saban? Iya, jadi dari pemerintahan kampung ini, kalau kita lihat suar ini sebenarnya perkembangan saya sebagai kepala kampung atau pemerintahan kampung, penanggung jawab artinya secara mulai dari anak muda sampai dengan orang tua atau mulai dari TK sampai dengan lansia semua, yang suar yang kita bicara tentang bagaimana supaya menghasilkan uang itu datang kepada kita. Jadi di kampung kebetulan dengan pembentukan Bumkam atau dengan Karang Taruna itu beda, Karang Taruna sendiri, Bumkam sendiri, dan sekarang mulai berjalan. Jadi nanti anak muda ini dengan ketua Karang Taruna semua saya kumpulkan bagaimana supaya kita budayakan ini. Artinya yang ada pengalaman untuk Bapak Taib ini, bagaimana kita semua datang untuk bagaimana belajar tentang bagaimana budayakan suar ini supaya bisa diajikan uang. Nah, apalagi ini kan ada Bumkam mulai berjalan. Nah, jadi bagaimana supaya kita taruh di situ, mungkin ada orang yang mungkin ke Bandara Seburu lewat Kampung Sekru. Mungkin tempat-tempat ini kita pamerkan dengan itu. Mungkin bisa singgah, mungkin belanja atau beli 1-2 ya. Yang penting jadikan uang. Supaya anak muda kini bisa ada punya pekerjaan yang kita bisa lestarikan mereka untuk bagaimana supaya perkembangan budaya ini. Tapi kami sebagai pemerintahan kampung, ya itu ada 2 pekerjaan kepada anak muda itu, yaitu Bumkam sama dengan Karang Taruna. Karang Taruna ini kan mereka ada usaha juga. Itu di bagian pencuci mobil ada berapa kegiatan, tetapi Bumkam ini ada produksi-produksi yang akan mereka kerjakan. Tetapi nanti kita sampaikan dengan ini juga supaya mereka lestarikan dengan budaya ini, supaya kita sampaikan ke pemerintah daerah bahwa kalau memang ada orang yang memerlukan suar atau pemerintah daerah ini datanglah di Kampung Sekru bahwa ada suar di sini, supaya mereka beli. Bagaimana supaya ada mungkin hari ulang tahun kota Fakfak atau 17 diperintahkan oleh pemerintah daerah bahwa semua pegawai yang ada memakai tomang, berarti bisa yang penting kita disisipkan juga disisipkan dengan itu. sisir ini juga Sisir ya. ini.
Otomatis kalau memang ada kebijakan-kebijakan seperti itu, permintaannya juga akan meningkat Bapak Iya, ya. meningkat. Dan ini mungkin bisa memberdayakan juga masyarakat setempat. Setempat. Nah, kalau Bapak sendiri melihat kalau generasi muda sekarang ini ya, kalau dari pembuatannya sendiri, apakah itu memang ada ketertarikan juga? Iya, jadi kalau kita bicara dengan budaya ini, artinya kita buat ini bukan kita lihat langsung buat, karena kita harus pelajari dulu. Iya, ada Pelajari, prosesnya ya. Ada prosesnya. Bagaimana cara buat datang di Bapak Taib, bagaimana cara ambil bambunya, bagaimana cara buatnya, penjemurannya bagaimana, harus kita belajar itu dulu. Supaya generasi bisa tahu, oh iya, memang lihat begini gampang, tetapi cara buat juga susah. Nah, memang benar kita bisa kikis begini, tapi cara buatnya bagaimana, keterampilan itu kita harus menghadapi itu dengan susah payah juga. Lihat begini gampang, tapi mari kita belajar. Nah, tapi mudah-mudahan anak muda di Kampung Sekru, kebetulan dengan kegiatan-kegiatan yang saya sudah programkan sesuai dengan visi misi saya, bisa maju dengan perkembangan macam ini suara. Iya, melestarikan dia. budaya ya. Nah, kalau untuk di kampung-kampung lain sendiri, kalau Bapak melihat untuk pelestarian alat sisir khas Fak-Fak ini, apakah juga masih terjaga hingga saat ini Bapak? Sebenarnya kalau kita lihat tradisi ini, maaf saja, pasti ada. Artinya yang tadi disampaikan oleh Pak Taib tadi, bahwa kalau kita ambil perempuan, orang keluarga itu datang ambil perempuan, kita antar, itu orang bilang di sini tombor kahawang, artinya perempuan masih muda yang kita antar, dan kita harus pasang ada tomang, ada suar di dalam kita pasang. Ini kan budaya. Jadi kita sebagai orang Fak-Fak harus kita budayakan ini. Tapi saya lihat macam bapak-bapak yang ada di macam di Kramong Mongga sampai dengan Kayauni segala macam yang ada di atas sana, semua tetap sekarang masih tetap dengan tradisi ini, suar ini. Kalau saya lihat sendiri jalan sampai di mana itu ya. Kalau kita di pesisir sini, maaf saja saya cerita sedikit karena kita ini orang bilang kita kawin ini sudah campur. Ada Jawa, segala Bugis, akhirnya lupa. Tetapi ini juga mempengaruhi Bapak ya? Iya, mempengaruhi, nanti hilang. Tetapi kalau kita orang asli Papua sama Papua sendiri menikah, berarti kita antar itu ada itu. Ada tombangnya, ada suarnya. Iya, suarnya. Satu paket seperti paket, itu Bapak iya. ya. Baik. Kemudian kalau Bapak Taib sendiri melihat ya di kampung-kampung yang lain nih untuk pelestarian sisir suar ini, bagaimana Bapak? Baik, kalau pelestarian sisir suar ini di kampung-kampung lain saya pikir juga sama, masih ada. Karena ini yang tadi saya bilang, selama ada tradisi orang Fak-Fak ini masih ada, tetap barang ini ada. Suar ini. Karena yang tadi saya bilang bahwa ada saling menguji di saat-saat anak mantu ada di dalam rumah. Itu kan kalau diantar kan dilengkapi, orang tuanya itu melengkapi itu semua. Di dalam noken itu, dalam tomang itu ada lopa-lopa. Lopa-lopa itu lopa-lopa isi pinang, lopa-lopa yang isi siri, lopa-lopa yang isi kapur, semua ada di dalam, termasuk suar. Suar ini. Terus orang tuanya kan pesan, tinggallah baik-baik. Tunjukkan kamu sebagai anak mantu yang baik di dalam rumah itu. Justru itulah yang nanti diuji oleh mama mantunya yang tadi saya bilang tadi. Iya. Pakai rau itu. Pakai rau. Iya. Ya, sampai sekarang juga masih terus. Jadi kalau bahasa di sini bilang, yang tadi saya bilang, pesan orang tuanya bilang, jadilah anak mantu yang baik di dalam rumah itu. Tapi kalau yang bahasa bilang, nenuk tawe, tombor majia tewe dawe. Artinya apa ini Bapak? Artinya ingat baik-baik. Tinggal di dalam rumah itu jadilah anak mantu yang terbaik. Itu lagu dari Moses Tuturo. Seperti itu ya. Kabun kabune, sororo kabune, nenuk tawe, tombor mazia tewe dawe. Itu karena yang tadi saya bilang itu, kelengkapan itu tadi. Kelengkapan itu ya. Sehingga bahasa itu muncul, sampai di sana mama mantunya menguji dia lagi dengan cara seperti itu.
adakah kesetiaanmu terhadap saya sebagai mantu? Seperti itu. Berarti ini juga bisa kedekatan juga antara anak mantu dengan mama mantu ya, lewat sisir suar ini. Nah kemudian kalau di Papua sendiri atau mungkin di daerah lain ada sisir-sisirnya khas daerahnya sendiri seperti itu ya, yang membedakan nih antara sisir suar fak-fak atau tadi Bapak bilang huer ya. Nah dengan sisir di daerah lain khususnya di wilayah Papua. Kalau mungkin dari tampilan mungkin kelihatan sama seperti itu Bapak ya. Tapi mungkin ada perbedaan tersendiri. Yang jelas ada perbedaan. Apa nih Bapak perbedaannya? Karena kadang-kadang kita lihat bahan bakunya itu bukan dari bambu. Mereka itu ada yang pakai kawat. Dan kedudukannya tidak secantik seperti ini. Kalau daerah lain mohon maaf. Bukan kita ini memojokkan ya. Tapi kita lihat itu bahwa ada perbedaan. Kalau di daerah lain dia kayak begini saja, lurus begini saja. Dia tidak seperti ini. Kan di atas yang berkembang, di atas di bawah kecil. Kalau itu daerah lain tidak seperti, hanya kita saja yang dipakai seperti ini. Memang itulah perbedaannya ya. Itu perbedaan. Dari bahan baku juga berbeda Bapak ya. Jadi kita tidak bilang bahwa mereka tidak. Kita harus mengakui juga kan. Ya, masing-masing tradisi punya masing-masing daerah itu harus kita akui masing-masing. itu. Nah, kalau Bapak Sahabat bagaimana melihat perbedaan nih antara sisir suar khas fak-fak dengan sisir dari daerah lain, khususnya yang di Papua? Iya. Jadi kalau kita lihat sisir ini, khususnya di fak-fak ini, bedanya karena kita di fak-fak ini, maaf saja kita bukan mempojokkan kepada kita saudara kita yang ada di luar kota fak-fak. Artinya di Papua, khususnya di Papua dan Papua Barat, kalau kita lihat sisir ini memang pasti beda. Bedanya karena ada yang pakai tadi disampaikan oleh Pak Taib tadi bahwa pakai bambu itu bambu tuker yang tebal sekali. Tapi kita di sini pakai horiha atau bambu leleba ini. Jadi mungkin di sana juga ada, tapi mungkin ya masing-masing orang itu membuat secara bagaimana supaya perbedaan itu pasti ada. Artinya fak-fak mungkin kita saudara lain yang ada di Papua sini mungkin ya kita tidak bisa bilang di daerah-daerah mana, tapi beda. Artinya beda fak-fak dengan di daerah lain untuk khususnya di Papua. Jadi ini ya model kita itu macam ini saja. Jadi ini model kita ini di fak-fak. Saudara kita yang ada di luar kota fak-fak di Papua sini, mohon maaf, walaupun bagaimana tapi ya bukan tidak beda begini, tapi pasti ada beda sedikit. Ada bedanya ada beda ya. Sedikit. Mungkin di daerah lain ada ukiran-ukiran dengan makna-makna tertentu. Ada ukiran-ukiran, mungkin ada semacam apa itu, anak panah atau apa, atau parang atau apa orang bilang apa ya itu. Ukiran-ukiran lah. Mungkin macam patung-patung. Tapi kalau kita di sini tidak polos saja. Ya, polos saja. Kalau ada ukiran-ukiran sedikit itu hanya untuk mempercantik ya. Mempercantik. Iya. Tidak ada makna khusus ya. Lain. Mungkin kalau di fak-fak juga yang membedakan ini bagian ujung yang untuk raw-raw ini Bapak ya. Ini juga yang membedakan dengan sisir khas di daerah lain. Baik. Kemudian apa saja nih upaya yang dilakukan dari pemerintah kampung sendiri untuk mengembangkan kerajinan sisir suar ini sampai saat ini Bapak? Iya, jadi kalau bukan kita bilang ini, tapi memang benar karena perkembangan sisir suar ini atau huer ini, kita lihat kegiatan-kegiatan yang saya sudah programkan sesuai dengan visi misi saya, yaitu macam Bumkam ini nanti ada mereka buat yang lain, ada penjualan lain seperti minyak apa, tapi ini nanti dijual juga, nanti ini dibuatin. Itu yang saya bilang tadi, bahwa nanti kalau anak-anak muda ini mau perempuan atau laki-laki, mari nanti saya ajak dengan ketua dan pengurusnya semua, bagaimana kalau pendekatan dengan mungkin Bapak Taib atau orang-orang tua yang bisa buat, mari kita pelajarilah, dilestarikan, artinya pasarankan dia. Kita taruh saja di tempat-tempat yang itu, memang kita sudah mau siapkan tempat untuk itu, untuk memasarkan ini memasarkan Bapak ya. Itu sudah tempat sudah ada.
Oke, yang penting ada kemauan juga Kemauan nih dari dari anak. generasi Iya, generasi muda muda. untuk bagaimana belajar Iya. sehingga bisa melestarikan sisir suar khas Iya. Fakfak ini. Baik Bapak, sebelum kita lanjutkan obrolan kita malam hari ini, kita break sejenak ya. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Masih bersama dalam obrolan budaya RRI Net, kita perbincangkan ya tentang tradisi sisir khas Fakfak, sisir suar khas Fakfak. Nah, tadi kita sudah panjang lebar ya membahas bagaimana proses pembuatannya ya, kemudian peran generasi muda seperti apa. Nah, kemudian ini ada yang menarik juga. Tadi sempat Bapak singgung bahwa pengaruh dari sekarang yang sudah modern ya, jadi sudah modifikasi juga sisir suar ini. Nah, kalau untuk permintaannya sendiri Bapak, bagaimana? Apakah masyarakat lebih banyak yang tertarik dengan sisir suar yang sudah dimodifikasi atau yang tampilannya masih tradisional? Silakan Bapak Taib. Jadi minat masyarakat itu masih lebih besar di model khas yang lama, yang masih pakai tradisional. Tapi ada juga yang mau supaya yang sudah dimodifikasikan. Biar katanya mau model yang cantik-cantik ya? Apa. Lebih tapi, berwarna mungkin Bapak ya? Mau lebih cantik juga boleh, mau dimodifikasi lebih model istilahnya untuk membuat daya tarik peminat juga boleh. Yang penting orang tahu bahwa itu adalah suar khas sisir Fakfak. Ada ciri khasnya. Ya, ada ciri khasnya. Oke, jadi sejauh ini memang ada yang tertarik juga dengan yang sudah dimodifikasi, tapi kebanyakan mungkin lebih ke yang tradisional dari sabut kelapa tadi Bapak ya. Oke, kalau yang modern sudah dipercantik dengan ada tali, kemudian menggunakan gabus juga untuk berwarna-warni seperti itu. Ya, tentunya sisir suar ini bisa dibilang juga menjadi salah satu kerajinan juga ya, kerajinan tangan yang jika dilestarikan tentunya bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat setempat. Tentu dengan dukungan juga dari pemerintah. Nah, kalau dari Bapak Saban sendiri, bagaimana nih harapannya agar tradisi ini bisa terus lestari? Iya, baik, dari pemerintahan kampung, bagaimana supaya budaya yang dilestarikan itu yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya programkan, yaitu termasuk di dalam itu ada Bumkam. Bumkam ini mau usaha itu bukan usaha yang sebagai barang bisnis yang lain juga, tetapi termasuk suar juga dibisniskan dengan itu. Jadi saya harapkan kepada pemuda-pemuda khususnya kampung Sekru, bagaimana supaya kalau melestarikan, mempelajari, mari kita belajar. Kalau kita lihat saja tanpa belajar juga kita tidak bisa tahu, harus kita belajar. Jadi apa yang orang tua termasuk Bapak Taib tadi, dengan ada beberapa orang tua, mari kita sama-sama duduk, mari cara buatnya bagaimana, cara ambil bambunya bagaimana, cara buatnya itu bagaimana, kita harus pelajari supaya barang itu kualitasnya baik. Jangan sampai orang pakai baru 2 hari rau-rau sudah suar sudah rusak. Nah, itu harus kita jaga itu semua, mutu itu, supaya mutu itu kita jaga
bagaimana supaya nanti saya sampaikan kepada saya punya generasi muda yang ada di kampung. Mari kita kembangkan ini dengan cara yang tadi sampaikan itu, dengan BUMKAM tadi. Baik, tentunya harapan untuk pemerintah sendiri agar bisa mendukung pemerintah daerah melalui mungkin pameran-pameran seperti itu, Bapak. Iya, jadi kalau jadi pameran-pameran ini sebenarnya kalau sudah ada begitu, mari kita sama-sama mendukung program pameran ini. Mari kita juga dari Sekru mungkin kita bisa bawa kita punya budaya umpama macam sisir atau kegiatan-kegiatan apa yang kita mau taruh di pameran. Nah, supaya mereka ini datang orang lihat, oh ini sudah yang suar. Jadi pameran itu kan orang tetap kunjungan terus. Ada berapa macam orang itu semua datang. Dan kita lihat, oh ini suar. Nah, yang penting kita buat bagus, tempat kita khusus ada, ya izinkan pemerintah, ya sudah kita buat, khususnya Kampung Sekru. Nah, mungkin kampung-kampung lain lagi. Mungkin selama ini kan mungkin tas yang lebih diutamakan seperti itu, tas tomang, sementara sisir suar ini mungkin agak dilupakan, Bapak. Iya, jadi itu artinya macam suar ini kita dilupakan. Nah, kalau tomang ini saya lihat ada macam di Kampung Sekru itu ada orang jahit tomang. Jadi kegiatan macam ulang tahun Fakfak itu orang semua turun beli tomang. Termasuk Pak Bupati juga dengan instansi terkait itu turun beli tomang di Kampung Sekru. Khususnya ada. Nanti kalau tidak percaya di depan halte itu ada ibu satu yang tukang buat. Nah, mulai dari cara ambil daunnya sampai dengan buatnya, tomang untuk ukurannya masing-masing. Yang penting pesan orang itu bagaimana. Hanya memang untuk sisir suar ini yang agak mungkin kurang ini ya dilirik ya Bapak ya. Oke. Iya. Ada lagi harapannya untuk pemerintah daerah? Jadi harapan kepada pemerintah daerah bagaimana supaya kita lestarikan budaya Fakfak ini, termasuk dalam ini suar ini, mari kita budayakan dia kembali. Supaya jangan kita lupakan. Jangan sampai datang untuk orang-orang tua semasa generasi kita yang ada saja, kita punya anak cucu tidak tahu lagi. Mari kita kembangkan dia. Supaya pemerintah daerah, pemerintahan kampung, distrik dan semuanya itu mari kerjasama. Budaya ini mari kita tingkatkan dia. Melalui momen-momen tertentu ya, seperti ulang tahun Fakfak seperti itu. Oke, mungkin bisa dilibatkan juga ya anak-anak muda ini sehingga bisa ikut melestarikan. Nah, kalau dari Bapak Taib sendiri, seperti apa nih harapannya Bapak? Baik, kalau harapan saya seperti yang tadi apa yang saya sampaikan tadi, untuk melestarikan budaya ini, kalau kita bicara pembangunan kan tidak terlepas dari 3 komponen ini, pemerintah, agama dan adat. 3 komponen ini satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Salah satu kita bilang budaya, adat. Berarti dalam adat itu kan bahasa adat diterjemahkan ada budaya-budaya yang ini di dalamnya. Termasuk salah satu adalah sisir suar ini. Bagaimana mengangkat nama Kabupaten Fakfak, punya potensi apa yang ada di sana, seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau ada tamu datang dari luar kan kita harus tunjukkan budaya kami seperti ini salah satunya. Nah, disitulah yang kami sangat mengharapkan peran serta perhatian dari pemerintah daerah. Kan di dalam pemerintah di pemerintah daerah kan ada yang dinas kebudayaan apa segala macam. Inilah salah satu tupoksi dari instansi-instansi itu terkait tadi di dalam hari-hari besar untuk membuat pameran-pameran. Kalau dari kebudayaan ya libatkan ini, informasikan ke kampung-kampung sehingga masyarakat sana bilang, padahal barang ini kita tidak bisa tinggal diam, ini anak muda kamu harus kerja. Seperti itu. Jadi kalau ada perhatian dari pemerintah tentang hal itu, pasti terlestari dengan baik nantinya. Baik, terima kasih Bapak Taib Biar Proga dan juga Bapak Saban Romain ya sudah hadir dalam obrolan budaya. Menarik sekali perbincangan kita terkait dengan sisir suar ya khas Fakfak. Baik pemirsa RRI Net dan pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam obrolan budaya produksi RRI Fakfak. Saya Rifanti mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.